dari kegelapan ya kan. Nanti juga kan itu kan tergantikan dengan circle yang baru lagi, yang benar-benar orang baru lagi yang, karena aku juga merasakan gini ya, even apa namanya, even orang saudara juga ya belum tentu satu ini dengan kita gitu loh. Jadi yang kalau saudara seiman itu pasti memprotek kita, pasti mengerti kita, ya Iya, seperti itu sih kalau menurutku. iya pasti. Ya memang berasa. Memang berasa sekali. Jadi mendadak itu jadi kayak ada benteng-benteng yang oh jadi sekarang begitu ya, jadi sekarang begini. Terus bahkan aku diungkit-ungkit katanya itu ternyata temannya begono begini begitu. Nah terus aku harus bagaimana? Aku berteman sama mereka itu ya dulu aku seperti itu, tetapi kan aku mau mengakhiri hal-hal yang seperti itu ya nggak apa-apa tuh, bukan berarti aku membuang mereka saat ini, enggak juga. Berteman ya berteman saja gitu loh. Iya, Ya, kita tidak menyetujui apa yang dibuat, tetapi itu kan perlu proses juga. betul. Nggak Yes. bisa, nggak bisa kita tuh apa ya mau membabat semuanya jadi sekaligus. Iya, Loh, kalau semuanya pada mati gimana? Diibaratkan tanaman toh, iya betul. pelan-pelan gitu. Trip to Nah, sleep ya. iya banyak sih itu tuduhan-tuduhan katanya itu VT-nya begono begini. Aku dituntut juga Eda itu mengenai VT-VT lama. Ya aku jelasin aja ya memang itu aku berbuat gitu dulu, itu kan dulu. Dan Betul. satu hal yang harus diketahui, itu suamiku, aku sah menikah. Jadi aku ini bukan kasarnya bukan apa namanya, bukan Suami orang. iya bukan suami orang, bukan ini ya kalau aku bilang apa itu, bukan lontong, bukan siapa-siapa. Aku bukan pelakor, bukan. Kenapa kalian tuh ekstrim jadi marah-marah gitu loh? Iya betul. Itu suamiku sendiri. Aku mau posting peluk-pelukan, apa aku mau sama suamiku bercandaan, pamer romantis, itu suamiku loh. Jadi bukan suaminya orang lain. Betul. Dan aku sah menikah sah, kenapa mesti dipusingin? Aku kembalikan begitu sih. Kan mereka cari itu, cari celah untuk membuli kita sebenarnya. Iya, kadang-kadang aku mikir, kalian itu gimana sih? Di saat aku buka-bukaan kalian bilang aku ini apa bejat, ya kan? Giliran sekarang aku bertobat balik ke jalan yang lurus, salah juga. Jadi maunya gimana? Kan jadi serba salah toh. Iya betul. Makanya satu-satunya jalan kita hanya berjalan menuju ke depan, lihat Tuhan Yesus, mikul salibnya sudah. Karena kalau kita nurutin maunya mereka, itu kita nggak akan jalan. Benar. Gitu. Iya. Ya, nanti juga tergantikan sendirinya itu, Dak. Iya, pastilah pasti. Kemarin juga ada yang nanya, nah, Mbok D emang nggak takut katanya. Di sini kan aku selalu dipanggil Mbok D, terkenalnya Mbok D gitu kan. Iya. Mbok D emang nggak takut katanya. Udah tua kok kayak gitu. Maksudnya udah tua kayak gitu gimana? Ya, malah jadi murtadin itu kan nggak logis. Lah, emang aku tuh murtadin udah lama, kenapa emangnya? Terus katanya, ya seharusnya kan cari kebenaran dulu. Aduh, sementara yang ngomong kamu gitu ya. Yang ngomong yang masih mendekam di dunia kegelapan. Aduh. Iya. Iya betul. Ih, bener. Karena mereka kan nggak nonton si Edis, mereka yang nggak tahu kebenaran, makanya mereka di situ merasa benar gitu loh. Iya, tapi betul loh dari Bang Edis itu aku banyak sekali belajar. Dari Bang Edis aku tuh berani mengatakan kebenaran. Dari Bang Edis itu aku dipanggil Tuhan kembali. Yang tadinya aku sudah, aduh, hampir aku ketarik ke goa yang sangat gelap sekali ya. Bu Sandra pelan-pelan ngomongnya dengar bom-bom, nanti dengar pelan-pelan ngomongnya dengar bom-bom. Oh,
Enggak lah, aku juga berani tanggung jawab atas apa yang aku katakan, karena aku dipanggil Tuhan kembali ke Tuhan Yesus ini. Sungguh-sungguh aku tuh dari Bang Edis. Jadi Bang Edis itu Tuhan pakai orang ini beragama Buddha ya. Orang ini beragama Buddha. Bahkan orang Buddha ini bilang gini, boleh tahu nggak yang namanya Edis? Aku bilang aku nggak tahu. Itu orang Kristen loh, masa orang Kristen nggak kenal sama orang Kristen? Ya elah, Kristen ini kan banyak, aku bilang. Loh dia tuh terkenal sekali. Aku ini orang Buddha, tapi aku suka kalau dia bicara gitu kan. Emang bicaranya kayak gimana? Dia cerita, pokoknya apa keadaan Bang Edis itu. Aku bilang aku nggak bisa lihat kok, aku caranya gimana melihatnya. Lalu dia kirimin aku link kan, linknya Bang Edis. Pas aku nonton di situ aku bener-bener, jadi Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Entah di sini orang Buddha, orang siapa aja. Disitulah aku terpanggil kembali. Memang dari Bang Edis gitu loh. Seperti itu Bang Putra. Iya. Soalnya kalau si B dengar nama itu dia meriang masuk saya pelan-pelan. Oh, ya itu kata Bang Edis itu derita lo gitu ya. Tahe. Ya, namanya kebenaran itu nggak akan bisa dikalahkan atau ditutupi oleh kegelapan lah. Ya kan? Ya betul. Dan aku tuh nggak kenal Bang Edis, nggak kenal siapapun di sini secara personil ya. Betul. Tetapi kenapa aku tuh bisa ada seolah-olah aku tuh kalau satu hari nggak lihat Bang Edis, kayak ada rasa kangen gitu. Bukan kangen orangnya, kangen apa yang dia katakan. Ya, keberaniannya Bang Edis itu ya, mohon maaf ini aku nggak banding-bandingin siapapun gitu ya. Ya. Keberaniannya dia itu aku jujur aja aku jiplak ya, kayak aduh yang tadinya aku nggak berani ngomongin, emang kenapa kalau aku ngomong ya, contohnya Bang Edis ngomong-ngomong aja, emang kenapa gitu loh, kan kita cuma membalas pertanyaan ya, Menjawab, ya. itu yang aku contoh, karena lah kita kan ditanya, Betul. kita masa nggak boleh menjawab. Jadi keadilannya di mana? Kalau kita tanya gitu kembali kan, bener juga kan, saat ini aku menjawab aja. Jadi aku ada orang tapping ini ya nggak apa-apa, jadi bahan edukasi buat aku. Iya. Ya, jadi memang ada kelebihan satu itu dia bahasanya sederhana, bahasa orang awam penyampaiannya. Jadi bisa masuk ke semua lini. Kalau Edis kan itu yang dia bisa. Dan kemudian ada entertainnya, ya kan, ada sarkas sedikit-dikit. Jadi di situ orang membuat orang tertarik. Kemudian dia tidak emosian kan? Iya. Nah, tidak Betul, meludah, betul. tidak meludah, dapat gift, tidak digoyang-goyang pinggulnya. Di situ kelebihannya. Betul sekali, betul sekali. Ini yang aku belajar dari Bang Edis. Jadi aku nggak menuhankan dia ya. Jadi jangan ada yang bilang katanya kamu menuhankan. Tidak, sama sekali tidak. Aku anggap dia itu grosse bruder, Eda. Yes. Grosse bruder secara iman, Rohani. rohani. Ya, jadi apa yang dia katakan itu benar. Lah kenapa kita harus hidup dalam ketakutan terus? Betul. Ya, kalau aku boleh jujur, kemarin diskusi yang sampai mengenai Tritunggal itu, sorry aku nggak mau ikut campur, tapi aku cuma sedikit aja pengen nambahin. Iya. Sebenarnya mengenai tong sampah itu kan tidak seperti yang saat ini digoreng-goreng. Ya. Ya, aku tuh ngikutin diskusi itu dari mula sampai akhir. Sampai itu Bang Edis yang diskusi, leherku yang kering, Eda, sumpah, aku tuh leherku kering ikut mulutku mangap gitu ya. Ada yang namanya rasa kasihan gitu ya. Ini Tuhan kok kasih roh yang sabar seperti itu ya Tuhan. Dia dipepet sampai seperti itu. Itu cuma jawabannya. Jadi maksudnya seumpama
betul. Seumpama dibuang tong sampah itu loh, tapi kok langsung digoreng, dipelintir ya ampun, sampai aku sedih loh. Iya. Sedih aku di situ. Itu kan yang jelas yang kita pemahaman masing-masing berbeda sih. Yang dia maksud itu kan orang Tritunggal, pemahaman orang itu berbeda-beda, ya kan? Nah kalau yang berbeda-beda itu disampaikan kepada kadrun-kadrun kan bingung. Daripada bingung ya masukkan aja tong sampah. Arti Tritunggal itu maksudnya bukan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalimat itu Tritunggal itu, kata-kata itu doang. Taruhkan itu di sampah itu daripada itu menghambat penginjilan, itu maksudnya. Iya, istilah orang dia bilang gini kok, loh jadi kalau orang itu nggak punya Tritunggal, sekarang begini aja, jadi dia ceritanya tuh tanya, Bang Edis tuh tanya, umpamanya nih orang ini nggak paham apa-apa, buanglah dulu tuh Tritunggal ke tong sampah, jadi orang itu nggak selamat. Itu tuh sebenarnya antara lidah itu sedikit kesleo buat Bang Edis. Aku nih orang awam ya, aku nih bener-bener awam gitu ya. Di situ aja aku paham maksudnya itu seumpama. Iya. Tidak ada tujuan Tritunggal itu buang aja ke setong sampah. Ya aduh, masa segitu amat sih? Masa mau melawan orang awam kayak aku kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Istilah itu maksudnya yang di ketong sampahkan dulu supaya orang lebih mengerti gitu loh. Karena Iya, betul. Maksudku karena dia kan ini satu lawan banyak orang loh ya. Jadi yang datengin Bang Edi itu kan bukan satu orang. betul. Yang datengin itu kan banyak. Jadi logis lah kalau dia tuh sampai ke sleo lidahnya. Bisa aja sih sebenarnya jangan dibuang ke tong sampah. Tapi kan itu hanya, ya namanya kita nih masih manusia, masih bisa kepleset ya. Bisa aja tuh Kalau taruh itu dulu. Bu Sandra, kalau Edis apapun dia ngomongkan, maaf kata, kalau dia batuk fals aja itu akan dibahas. Batuknya fals akan dibahas. Jadi hal-hal biasa itu. Jadi nggak aneh. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Sama artinya iri hati, kebencian, merasa tersaingi. Kok kalau saya segini-gini terus, ini dia sekali hanya buka aja, tik, muncul Edi sudah langsung 4.000. Saya berkoar-koar sampai joget-joget hanya 60, 70. Nah, mulai seperti itu. Dasarnya seperti itu. Ya, dulu kan waktu Edi nggak seperti ini. Waktu zaman dulu kan nggak seperti itu dulu. Polos-polos orang ini dulu kan. Ya kan? Nah, tapi seperti ini. Nah, setelah Edis punya rumah, itu nggak seberapa. Tanah saya di belahan Indonesia Timur sana 35 kali 25 luas katanya. Ya ampun. Mas kayak anak-anak ngomongnya kan gitu seperti itu. Jadi itu hal-hal biasa itu. Makanya saya bilang, sekalipun nanti dia maaf kata batuknya fals, akan dibahas ini pasti batuknya ini SSY katanya, pasti itu kalau dia batuk fals. Betul. Jadi kalau sudah ada kebencian di hati, apapun napas si Edis itu akan beda. Itu akan beda di mata pisau, akan beda di si Erika, akan beda di si. Soalnya akan dibahas, itu intinya. Iya. Jadi biasa itu. Yes. Tapi gini Bang Putra, kan kalau kita lihat di sini kan penginjilan kan bukanlah untuk orang Kristen kan? Dia kan memang bukan itu kan? Memang misi dan visi dia itu kan memang untuk merebut jiwa itu kan yang dari neraka. Siapa itu ya inilah? Siapa ini kan? Gitu. Jadi kalaupun ada otot yang upload dia nggak masalah bagi dia itu karena yang pertama yang dia cari itu bukanlah uang, tapi yang dia cari itu adalah jiwa, ya kan? Itu sangat dua hal yang berbeda itu. Pasti kan different itu kan. Orang kalau mencari hanya uang dan juga baru dia jiwa, itu yang bermasalah. Tapi kalau Edis kan kalau kita lihat, memang dia itu memang merebut jiwa-jiwa itu tadi yang dari aturannya dia ke neraka yang menjadi ke surga. Pengikut siapa Mr. Billy ya jadi Mr. Y kan gitu kan. Jadi itu yang perlu harus mereka pelajari di situ. Jadi makanya aku bilang tadi itu sangat dua hal yang berbeda di situ. Jadi kalau aku sih
kalaupun dia turun pengikut Edis TV itu contohnya bisa 18.000, tiba-tiba cuma 13.000, it's okay, no problem. Karena dia cari itu bukanlah domba-domba yang seperti ini yang berkeliaran ini, ya kan? Tapi yang dia cari ini para kambing-kambing yang selalu menanduk. Nah, itu loh. Jadi kalau aku sih tak pain-pain aja Bang Putra. Kalau menurut pandangan aku ya Bang ya, gitu kan. Yang kedua lagi gini. Makanya aku bilang tadi dari dari kemarin-kemarin itu, kalau kita punya visi memang melayani jiwa lewat penginjilan kita di media sosial, aku rasa apapun goncangan, apapun yang orang bilang kita katakan goyah. Karena kita layani hanya adalah Tuhan Yesus, bukanlah manusia. Kan gitu kan. Jadi setiap upahnya itu kan ada kan masing-masing gitu loh. Jadi kalau upahnya hanya ya mencuri, upahnya itu apa? Ya memang dia dapat juga dari pencurian gitu loh. Tapi kalau dia memang pure, dia melayani itu dengan apapun itu, sekalipun, maka dia katakan sekalipun 1000 riba di sisi kanan dan sebelah kiri, tetapi dia akan percaya bahwa Yesus itulah yang menjadi penopang dia. Yesus itu menjadi sahabat dia yang setia. Kan itu yang penting yang Yesus lakukan saat ini. Buktinya berani dia meninggalkan Indonesia, tempat kelahirannya, keluarganya yang setiap hari bisa bertemu, ya kan? Tapi kan dia sudah dipikirkan itu. Apalagi yang ini, manusia-manusia yang munafik ini, ngapain dia pikirkan itu? Ya kan? Karena semua kan manusia-manusia munafik semuanya itu. Saya rasa. Dia karena itu mereka nggak pernah tulus, itu semua nothingnya itu, nggak pernah itu tulus itu melayani. Saya tidak mau menyebutkan satu persatu orang, saya nggak mau. Tetapi kalau ada yang membantah Edis, statement dia itu adalah ya nggak jauh dengan kadrun itu, nggak jauh itu. Karena kalau kita ada kepala, ada tangan, ada kaki semua, itu kan satu tubuh semuanya. Berarti kita kan harus saling melengkapi. Itu dikatakan penginjilan. Edis di bagian ini, si A di bagian ini, si C di bagian ini. Jadi harus bersatu itu. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus itu ya memang benar-benar hidup kan. Kalau ini kan enggak. Karena yang mereka pikirkan hanya uang. Makanya aku bilang tadi Bang Putra, kalau kita mau jadi orang punya uang ya kerja. Jangan malas. Jangan 24 hours di media sosial ini. Kan gitu kan, sementara kita nggak ada yang kita hasilkan, hanya menjudge orang, hanya menghakimi orang, hanya untuk apa? Jadi saya rasa kalau aku sebab Putra, pain-pain aja sih, ya kan? Karena di situ sudah dipikirkan itu, sebelum dia terjun sudah dipikirkan itu. 10 kali apa dia pikirkan lihat semua itu apa akan terjadi kan gitu. Makanya yang buruk yang baik akan dipikirkan semuanya itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita saling mendoakan, itu aja lah. Makanya di tahun penghujung 2025 ini yang nggak bertobat, marilah bertobat, itu aja. Yang suka menghakimi orang, jangan lagi menghakimi lagi. 2026 jangan, karena hidup ini hanya sementara, tidak ada yang lama ini. Jadi lakukanlah yang baik, itu aja lah. Jadi kita karena ini kan satu tubuh, satu jiwa. Kecuali mereka itu ya sudah kadrun, apa boleh buat lah, gitu loh. Iya betul. Ya. Ini aku setuju nih dengan si Ami apa denominasi Kristen beda-beda. Kalau orang Kristen ikut berdebat di Komal Edis OO namanya, betul. Itu betul. Malik sama Edis banyak sandungan. Tapi gini Kak Reda. Sorry Kak Reda, potong sedikit Bang Putra yang gini. Memang kalau hanya dari kalau dari kadrunnya masalah, aku rasa itu sudah hal biasa bagi aku. Makan juga permasalahan pun kalau dari luar kita gak ada masalah. Tetapi permasalahan itu kan datang dari rumah tangga. Ibaratnya kita istri dan anak. Itu yang membuat kita itu goyah gitu kan. Tetapi sama dengan ini tadi, sama-sama orang Kristen, sama-sama kita membangun visi di sini, tapi kita saling berbentukan. Ya, bagaimana caranya kan itu yang memang yang sangat sulit. Kalau tadi kadrun itu hal-hal biasa bagi aku gitu loh. Tapi ini orang-orang oten ini yang nggak memang punya hati, ya kayak gitu jadinya kan, saling sikut menyikut. Bagaimana kan? Karena dia pikirkan hanya uang, tidak ada yang lain, hanya uang yang pikirkan dia gitu loh.
Maka sekali saya katakan, kalau hanya uang di pikiran Anda itu, mendingan Anda gak usah berapologet deh. Nggak usah, cari kerja aja, banyak kerja. Entah jual tahu kek, jual es sendok kek, jual apa kek, seperti saya tukang jahit. Kerjakan aja, supaya Anda dapat duit, supaya Anda itu tidak dinilai secara apa kan gitu. Gitu. Jadi itulah Kak Reda yang bisa saya sebutkan persatu ini. Kita kan karena kita saling mengasihi. Kenapa tadi Kak Reda itu buka room kayak gini? Karena Kak Reda ini kan mengasihi siapapun. Bukan one by one enggak, tapi kita ini semua personal kita mengasihi. Kak Reda ini tidak ada menghujat ya. Sekali lagi saya katakan, karena kakakku Reda ini kami sudah pernah berjumpa. Jadi orangnya baik orangnya ini. Memang bahasa-bahasa di sini nih sangat berbeda dengan kalau kita jumpa dengan orangnya. Kalau kakak ini orangnya tulus. Kalau A dikatakan A, B ya B gitu loh. Jadi jangan kalian menghujat ya orang-orang oten ya. Ya kalau Kak Trun sih tidak ada masalah bagi aku kan. Nah, dari dulu itunya apa kita kan. Tapi kalau orang-orang oten ini jangan menghakimi Kak Reda ini. Nggak penting kita menghakimi Kak Reda ini. Karena Kak Reda ini tujuannya bukanlah uang. Kalau hanya uangnya berapa lah dapat Kak Reda ini? Orang dia tinggalnya di Jerman kok. Ya kan, 1 rupiah itu 22.000 loh harganya. Makanya pulang. Sebulan kita kerja, baru 3 hari dia kerja di Swiss. Di Jerman. Kalau secara uang. Tetapi Kak Reda ini, bagaimana umat Kristen ini yang ada di Konoha ini, di seluruh penjuru dunia ini, jangan ada yang terpecah. Itu maksudnya Kak Reda ini. Makanya Kak Reda ini beri statement gitu loh. Sekalipun pedas, tetapi itu untuk membawa kemenangan demi kemenangan untuk selanjutnya. Itu aja ya. Itu saya mohon, jangan ada yang menghujat. Itu aja. Dan kita tuh nggak pernah. Terus aku pendeta Kak ya. Kak, cocok nggak aku penginjil Kak? Cocok nggak aku penginjil dari si B2? Tapi coba itunya tekanan suaranya direndahin. Jadi di komen marah-marah mulai. Gini Bang, karena aku seorang guru Bang, seorang guru. Jadi siswa saya itu kalau saya dibilang datang Pak Charles, mereka itu sudah diam mereka. Tak akan ada berani mereka ngomong. Kalau saya, tapi hatiku Bang, hatiku lembut loh Bang, hatiku lembut. Apalagi lihat cowok ganteng. Masalahnya lembut lawannya hatiku lain itu Bang. nggak berpendidikan. S2 itu Bang, S2 itu Bang Ronald, S2 itu loh, gitu loh. Oh S2-nya mereka yang pikir kolok-kolok. Semangat jam terbang sih diperbanyak. Jadi gini Bang Ronald ya, teman-teman. Bang Ronald, ini Kak Reda ini, Bang Ronald belum kenal mungkin Kak Reda ini. Aku udah kenal, udah jumpa kami di Konoha, di Bandung kami. Inilah kakak ini menjadi salah satu donatur support lah. Bayangkanlah. Jadi di selain dia memang dia smart, dia juga cantik, dia orangnya putih orangnya ini. Beda dengan aslinya. Baju baru lah itu, Charles itu. Bang Ronald, aku ini orang kaya Bang Ronald. Saya ini bukan miskin Bang Ronald. Saya nggak pernah miskin Bang Ronald, makanya saya ini berkita. Bang Charles. Sepatumu sebelah kanan nomor Merek berapa? lah berarti baju barunya itu. Sorry Bang Putra ya. Sasi. Sorry Bang Putra. Enggak. Sepatumu sebelah kanan nomor berapa? Sebelah kanan 43. Bang Putra. Ya, Bang Putra. ya. Aku tukang jahit Bang Putra ya. Aku udah keliling Eropa ya Bang Putra. Aku tukang jahit loh. Aku udah keliling Eropa ya sama Asia. Tanya Kak Reda ini. Iya betul. Aku bukan miskin ya. Aku nggak peminta koin ya. Yakin. Oh. Kalau di Komal ini tidak ada yang cari koin, nggak ada kita. Ya kan, Komal ini nggak ada cari koin, malah kita memberi koin sama orang. Tapi kalau ada mas aku 3K nggak masalah sih. 3K nggak apa-apa lah. Biar aku joget gini. Gitu. Ada nggak 3K ngasihnya? Aku mau joget gini. Hai, paus. Topi lo, Ada di bawah orangnya pelan-pelan. topi lo.
Topi lo. Buka mute me itu, Bang Charles. Buka mute-mu. Kau mute itumu. Aku nggak mau bunga mawar. Ah, kecil kali bunga mawar. Nggak bisa aku ketawa nanti. Bunga mawar. 4 pula itu. Hanya 4. Aduh, kecil kali jadinya 4 ini. Yang mana orangnya ini jelas-jelas ini? Nggak punya uang nggak? Kasih dong 5K. Topi lo. Bergigiku nanti goyang-goyang ini. Bergoyang-goyang kayak gigiku nanti. Bukan badanku yang goyang. Gigiku sama perutku besar ini. Goyangkan nanti. Aduh. Ah, tapi kan maksudnya gini ya, kalau disebut kita itu berkubu-kubu juga, ya itu salah total ya. Nggak boleh nuduh-nuduh orang itu sembarangan. Ada kubu bom-bom, ada kubu Edis,